Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Teruskan dan katakan Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nusta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن
الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر Allah. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Amin. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kacau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita memulai kisah pertama di dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi ini dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran terdapat 5 surah yang dibuka dengan Alhamdulillah ya. Tapi surah ini paling unik, sebab di 4 surah yang lain Allah berfirman Alhamdulillah, semuanya terkait produk-produk ciptaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi nama lain dari semesta itu adalah langit dan bumi. Al-Qur'an menyebut segala sesuatu di luar Allah itu semesta atau langit dan bumi. Al-alamin atau as-samawat wal ardh. Begitu juga dalam surat Saba, alhamdulillah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, atau di surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Jadi 4 surah ini dibuka dengan pujian kepada Allah dalam kaitannya pada produk-produk ciptaan Allah. Sebaliknya surat Al-Kahfi ini pujian kepada Allah berkaitan dengan petunjuk bagaimana memanfaatkan alam semesta itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Saya ingin terjemahkan dulu makna alhamdulillah, karena setiap salat kita selalu ucapkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan asyukru lillahi rabbil alamin. Tidak. Sebab alhamdulillah punya makna yang lebih luas daripada syukur. Jadi alhamdulillah itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah al-majdu, artinya kagum. Yang kedua asyukru, artinya terima kasih. Kagum dan terima kasih itu berbeda. Ya, kadang kita kagum dengan sesuatu tapi kita tidak berterima kasih. Kita diajak pergi ya ke satu museum misalnya, interiornya bagus, desainnya bagus, kita kagum-kagum. Tapi apakah kita berterima kasih? Bukan. Itu tidak diberikan untuk kita. Jadi kita hanya kagum. Atau ada teman dari Indonesia bawa oleh-oleh untuk kita, ya. Atau dari umrah misalnya bawa oleh-oleh sejadah untuk kita. Kita terima kasih, oh ternyata dia ingat sama saya. Tapi apakah kita kagum? Tidak. Sebab sejadah yang ada di rumah kita bisa jadi lebih mahal, lebih bagus.
Jadi kita berterima kasih tapi tidak kagum. Namun akan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin pernah lepas dari kagum, tidak mungkin pernah lepas dari terima kasih. Karena itulah kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekaguman kita tidak pernah berhenti, rasa terima kasih kita tidak pernah berhenti. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Kenapa kira-kira kita gak bisa hitung nikmat Allah? Kenapa Pak Sis kita gak bisa hitung? Karena banyak. Iya. Saking banyaknya gak bisa dihitung. Mohon maaf. Ayat itu tidak bicara tentang banyak. Ayat itu tidak bicara tentang kuantitas. Karena dia datang dalam bentuk tunggal, single. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu coba hitung satu nikmat Allah. Allah bicara tentang satu nikmat. Allah tidak berkata wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau itu dalam bentuk plural. Kalau Allah bicara tentang kuantitas, Allah akan berkata wa in ta'uddu ni'amallah la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat-nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Tapi Allah bilang tidak. Kalau kamu coba hitung satu saja nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Nikmat mata ini, satu nikmat mata saja. Kamu tidak mungkin bisa hitung kekagumanmu pada penciptaan mata. Berapa jumlah saraf yang ada di mata sini? Berapa kecepatan dia mengirim pesan kepada otak ketika membutuhkan sesuatu? Bagaimana saraf yang di dalam otak itu kemudian mengirim kepada organ-organ tubuh yang diperlukan? Misal begini, saya mengambil HP saya begini, sederhana sekali dalam pandangan manusia. Tapi Masya Allah, kalau antum tahu bagaimana hasil kerjanya, saya mau ambil HP saya di sini, dalam hitungan sepersekian detik, begitu mata saya melihat, mana HP tadi? Saya melihat, mata akan mengirimkan pesan kepada pusat syaraf kita. Syaraf bekerja untuk menggerakkan seluruh syaraf-syaraf yang ada di tangan. Padahal kalau stroke kan tidak bisa menggerakkan. Tapi coba lihat, tidak seperti robot, tidak begini. Tapi demikian lenturnya tangan kita melakukan itu. Subhanallah. Kalau kamu hitung satu nikmat mata saja, kekagumanmu kepada Allah tidak mungkin pernah habis. Belum lagi kelopak mata, air mata, bagaimana Allah membuat mata kita ini mengantuk, bagaimana ini kornea mata, bagian-bagian yang ada di dalam mata. Kamu coba hitung satu saja nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Telinga, nanti kita bicara tentang telinga ketika kisah Ashabul Kahfi. Jadi itu baru sisi kagum. Sisi terima kasih. Apa saja yang sudah kamu nikmati dengan matamu. Melihat kedua orang tuamu yang masih kecil, bermain dengan mereka, kamu bisa pergi sekolah, kamu pergi main di kali, kamu pergi ini, kamu pergi dalam sabung. Dari kecil dulu, segala kebaikan yang kamu dapat rasakan dengan matamu, kamu tidak akan bisa menghitung terima kasihmu kepada Allah. Jadi satu nikmat ini, satu nikmat saja kita tidak bisa hitung kekaguman, tidak bisa hitung terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah membuka kisah-kisah yang indah itu. Baik, sekarang karena waktu yang terbatas, kita akan memulai kisah pertama. Kisah Ashabul Kahfi dimulai dari ayat ke-9 surah ini. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, orang Quraisy sedang khawatir lihat dakwah Nabi SAW ini semakin berkembang. Jadi mereka berpikir, ini berbahaya bagi tatanan sosial masyarakat di Quraisy yang sudah mapan. Karena mereka berpikir dunia. Maka dia anggap gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dakwah itu sebagai mengancam stabilitas sosial mereka. Segala upaya mereka lakukan. Nah, di antara yang mereka lakukan adalah mereka mengutus dua orang tokoh Quraisy bernama An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini salah satu dari dua tokoh ya yang paling terkenal di Mekah. Dia termasuk tokoh-tokoh yang didoakan oleh Nabi. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini adalah yang meletakkan isi perut onta di kepala Nabi ketika Nabi sujud. Tahun 10 kenabian setelah kematian Abu Thalib. Itu yang kemudian setelah salat Nabi mengangkat tangan pertama kali dalam sejarah.
Nabi mendoakan kecelakaan bagi orang Quraisy. Lalu Nabi menyebutkan nama satu-satu, di antaranya nama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Diam semua tokoh-tokoh itu, karena tahu apapun yang diucapkan Nabi pasti kejadian. Tidak cukup sampai di situ, Nabi berkata, Allahumma 'alaika bi Uqbah bin Rabi'ah. Allahumma 'alaika bi Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma 'alaika bi Walid bin Uqbah. Allahumma 'alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini di antara yang didoakan Nabi. Adapun An-Nadhr bin Al-Harith, ayah seorang sahabat ya, waktu di perang Badar berhadapan ini. Anaknya An-Nadhr bin An-Nadhr berhadapan dengan An-Nadhr bin Al-Harith. Ya, sama Abu Bakar juga berhadapan dengan anaknya kan. Abdurrahman itu terakhir masuk Islam. An-Nadhr ini seorang yang belajar syair, belajar dongeng-dongeng di Persia, khusus untuk menyaingi halaqah-halaqah Nabi. Biar orang tidak tertarik dengan Rasulullah, dia buat ada majelis perkumpulan, di situ ada gendang, ada tarian, ada minum-minuman, dan ada dongeng-dongeng. Jadi perang media itu ternyata dari zaman dulu sudah ada. Sudah ada itu. Maka apalagi sekarang ya. Maka teman-teman yang di media ini, Anda hari ini adalah Khalid bin Walid di zaman Nabi SAW, yang paling depan sekarang. Itu cara kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pergilah mereka berdua. Kemana? Ke Madinah, sebab di Madinah banyak klan Yahudi tinggal di situ. Setidaknya ada 7 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya. Mereka cari orang-orang yang mengerti tentang Alkitab. Subhanallah. Saudara-saudara, mereka tanya, bagaimana menguji kepalsuan Nabi ini? Bagaimana kita tahu bahwa dia ini tidak benar? Coba kasih kami bantuan untuk itu. Rupanya dari dulu ya, bagaimana upaya untuk menjegal dakwah dengan mengundang kekuatan asing, itu dari dulu sudah ada. Mereka jangan jawab. Pergi ke Yahudi. Kata Yahudi, tanya kepada dia 3 hal. Kalau dia Nabi, dia bisa jawab. Yang pertama tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua, apa cerita ajaibnya? Cuma dibilang begitu saja. Yang kedua, tentang raja yang berpetualang ke timur dan ke barat, ya, yaitu Zulkarnain. Yang ketiga, tanyakan tentang Ruh. Yang menarik adalah kisah Ashabul Kahfi ini pun hanya menjadi konsumsi terbatas di kalangan ahli kitab. Sebab ini membuka aib mereka. Bagaimana mereka menjegal akidah tauhid yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam pada zaman Dakianus, sekitar 150 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini jauh hari setelah kematian Nabi Isa alaihissalam. Artinya ini licik sekali mereka ini ya. Mereka tidak bertanya tentang sesuatu yang ada di dalam Alkitab, karena bisa jadi Muhammad dakwah pergi ke Syam, akan berjumpa dengan ahli kitab, mendengar cerita tentang itu, tapi tidak. Ini kejadian terjadi antara zaman Nabi SAW dan Nabi Isa AS. Dan itu mereka rahasiakan. Subhanallah. Kalau dia Nabi, dia bisa jawab, kata mereka. Akhirnya senang hati 2 orang ini. Pergi ke Mekah dengan penuh semangat. Muhammad gak bakal bisa jawab, karena mereka juga baru dengar tentang itu. Dan ingat, kalau Al-Quran tidak bercerita tentang kisah ini, semua dunia tidak dengar kisah ini. Di-keep secret oleh mereka. Tapi sekarang, kalau Anda searching di internet, kisah Seven Sleepers, kemudian dalam berbagai versi, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Indonesia, jutaan halaman keluar kisah tentang ini. Siapa yang buka pertama kali? Al-Quran. Subhanallah. Datang mereka ke Mekah, tanya ke Nabi SAW. Kalau kamu benar Nabi, kamu jawab ini. Ya Allah, betapa senangnya Nabi. Ada pertanyaan begitu, ada keinginan, ada ketertarikan dengan Islam. Nabi sangat bersemangat untuk itu. Jadi kalau ada orang bertanya sesuatu untuk membuktikan agama benar apa tidak, kamu harus bahagia. Sebab agama kita tidak takut diuji dengan timbangan ilmiah seperti apapun. Agama bisa jawab. Kata Nabi, aku jawab besok. Nabi lupa bilang insya Allah. Nabi bilang, saking semangatnya Nabi, besok aku jawab. Kata Nabi SAW. Tapi Nabi lupa bilang insya Allah. Besok mereka datang lagi, mana Muhammad? Jawab, wahyu belum turun.
Allah uji Nabi SAW. Kata Nabi, besok mungkin. Besok datang lagi belum. Ditunggu 3 hari belum. Ditunggu seminggu. Wah, orang udah mulai heboh tuh. Ya Muhammad tidak bisa jawab. Tunggu sampai 10 hari tidak bisa. Hari ke-15 baru Allah turunkan kisah ini. Subhanallah. Tapi terlambatnya wahyu turun kepada Nabi justru menjadi bukti kenabian Rasul SAW. Bahwa agama ini dari sisi Allah, bukan dari sisi Nabi. Kalau Nabi mengarang sendiri, begitu ditanya, Nabi bikin ceritanya. Kalau memang Nabi dibilang sangat jenius, sangat ya, ada banyak pujian itu dari orientalis untuk mengelabui kita bahwa Rasulullah memodifikasi ya ajaran dari Musa dan Isa itu sehingga menjadi ajaran kita. Tidak, Nabi tidak tahu apapun. Dan ini juga menjadi adab beragama. Ketika kita ditanya tentang agama, jangan sekali-kali berkata, menurut saya, dalam pandangan saya, nggak usah. Agama ini qaulullah, qaulur Rasul. Udah, ada nggak dalilnya dari Allah? Ada nggak dalilnya dari Rasulullah? Itu saja udah kita dalam beribadah. Simple. Ya, karena tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kamu kepada surga kecuali sudah aku tunjukkan kepada kata Nabi. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak mendekatkan kita kepada surga. Baru hari ke-15 Allah turunkan jawaban itu. Dimulai dari mana? Dari ayat ke-9. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi. Mereka bertanya jumlah mereka berapa. Mereka bertanya berapa tahun mereka tertidur. Allah tidak jawab itu kecuali di bagian akhir. Subhanallah, lihat cara Nabi berdakwah. Kalau Nabi jawab dari sejak pertama, mereka begitu sudah dengar langsung pergi. Tapi tidak. Allah sampaikan dulu pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam kisah itu. Di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada peringatan. Baru di akhir kisah Allah jawab rasa kepo mereka, rasa ingin tahu mereka itu. Jumlah mereka berapa tahun mereka tinggal di situ. Ini juga menjadi strategi dalam berdakwah. Kalau orang tertarik dengan kita karena ada sesuatu yang kita miliki, karena keahlian kita di bidang tertentu, maka gunakan itu, eksploitasi itu untuk kepentingan dakwah. Ya, terus bersama kita, kita harus berikan dulu bantuan-bantuan keahlian-keahlian kita, baru setelah itu bersama itu kita berikan pelajaran-pelajaran. Subhanallah. Apapun profesimu, gunakan itu untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara, karena kisah ini adalah tantangan ilmiah, maka dia datang seperti sebuah jawaban ilmiah, seperti sebuah karya ilmiah. Ada sinopsis dulu, baru ada rincian ceritanya. Jadi dari ayat ke-9 sampai ayat ke-12 sinopsis kisah, dari ayat ke-13 dan seterusnya berbicara tentang rincian kisah. Allah memulai dengan pertanyaan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa ashabul kahfi dan ar-raqim termasuk tanda-tanda ayat kami yang menakjubkan? Allah mau kasih tahu bahwa kisah ashabul kahfi ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penciptaan langit dan bumi. Kalian bisa hidup, bagaimana Allah mengeluarkan air, menurunkannya dari langit. Seluruh yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kisah Ashabul Kahfi ini. Dari pertama Nabi sudah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi untuk membuat manusia ini berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, tapi Allah menjawab tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Apa arti Ar-Raqim dan kenapa disebut di sini? Insyaallah besok kita sambung. Udah lewat waktu ini. Tapi yang hari Sabtu ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah baik. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, tapi Allah jawab Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim itu apa? Para ulama tafsir memberikan beberapa pandangan tentang makna Ar-Raqim. Ar-Raqim itu maknanya al-marqum, sesuatu yang tertulis, yang terukir, ya, sesuatu yang dipahat, itu al-marqum. Sebab nama-nama Ashabul Kahfi itu tertulis di situ. Allah ingin mengajarkan kita bahwa kalau kamu teguh seperti Ashabul Kahfi ini, berpegang kepada nilai-nilai akidah,
bahkan sanggup kehilangan tanah air, kehilangan keluarga, kehilangan penghidupan. Itu yang mereka lakukan. Mereka pergi ke gua, meninggalkan semua sebab-sebab kehidupan demi menjaga akidah mereka. Maka kamu tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpatri dan menjadi cerita sampai akhir hayat. Teman-teman sekalian, kita baca surah Yasin ayat 12 ini menarik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Subhanallah. Allah menghidupkan kita nanti setelah kematian itu dua hal. Apa yang sudah kita lakukan ketika hidup? Ya, ma qaddamu, apa yang sudah kita lakukan semasa hidup? Wa atharahum. Dan legacy, peninggalan, warisan setelah kita mati. Ini penting sekali. Kalau kita cuma mengandalkan amalan ketika hidup, maka umur kita terbatas, tenaga kita terbatas, harta kita terbatas. Makanya kita perlu ada sesuatu yang terus berjalan menjadi amalan pahala kita. Itulah wakaf, itulah ilmu yang bermanfaat, itulah anak yang saleh. Didik anak baik-baik. Jangan sampai kenal agama hanya sebatas kita karena kita lahir di Indonesia. Tapi anak-anak kita di sini sekarang tidak jadi, na'udzubillah min zalik. Asar kita, legacy kita, anak-anak kita. Asar kita adalah wakaf kita untuk masjid ini. Asar kita adalah kemajuan dakwah di Los Angeles ini. Asal kita adalah bagaimana kita membuat perhimpunan ini menjadi ukhuwah yang luar biasa. Kemudian pendidikan-pendidikan di atas yang luar biasa sekali. Itu cara kita meninggalkan. Sebab itu di akhir kisah Ashabul Kahfi Allah bilang, ya, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Gak mungkin hilang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Subhanallah. Lalu Allah berkata, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Perhatikan kalimat ini. Idz awal fityatu ilal kahfi. Di terjemahan ketika sekelompok pemuda pergi ke dalam gua, berlindung ke dalam gua, maka mereka berdoa, Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu rahmat dan permudahkanlah jalan urusan kami ini sebagai petunjuk bagi kami. Saudara, kok Allah gunakan kata-kata awal? Padahal Ashabul Kahfi sedang kabur, haraba. Haraba itu lari. Tapi Allah bilang awa. Awa itu artinya apa? Awa itu pergi pulang ke rumah, itu awa. Awa itu ada makna perlindungan, kenyamanan, kehangatan. Itu awa. Coba lihat dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah kami jadikan engkau? Bukankah engkau lahir dalam keadaan yatim? Lalu kami yang mengurus, melindungi, membesarkan. Itu arti awa. Dan Allah gunakan untuk Ashabul Kahfi lari dari keluarga mereka, tanah air mereka, kehidupan mereka, tempat mereka main secara normal, pergi ke dalam gua yang sempit, tapi Allah sebut awal. Kenapa? Sebab perlindungan sesungguhnya, kenyamanan yang sebenarnya, kedamaian yang sejati adalah ketika akidah tetap di atas hidup kita, ketika akidah tetap berada di dalam hati kita ini. Kita boleh kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan kehilangan iman di dalam diri kita. Karena itulah rumah kita, itulah kenyamanan kita, itulah sakinah yang ada dalam diri kita. Pegang baik-baik itu. Kamu kehilangan apapun untuk mempertahankan akidah, pada hakikatnya kamu tidak pernah kehilangan apapun. Tapi kamu mendapatkan apapun, namun itu menghilangkan akidahmu, sebenarnya kamu kehilangan segala sesuatu. Subhanallah. Lalu Allah bilang, fityah. Fityah itu artinya remaja tangguh. Jadi ghulam dalam bahasa Arab, pertama as-sali itu adalah bayi. Setelah itu ghulam itu usia dari 9 sampai 11 tahun. Setelah itu fatah. Bentuk jamaknya adalah fityah. Itu pemuda awal, remaja awal. Sebab kalau sudah sempurna akalnya dia disebut syabab. Ketika dewasa maka dia disebut rajul. Jadi mereka ini adalah pemuda-pemuda tangguh. Banyak sekali dalam Al-Quran bercerita tentang periode umur ini. Allah ingin membantah tesis
manusia modern sekarang yang mengelompokkan ada usia labil pada saat remaja awal. Banyak orang tua ketika disebutkan anak mungkin nggak apa-apa, masih remaja, dia masih belum. Jangan. Dalam Islam tidak ada. Begitu dia balik, maka dia bertanggung jawab. Dia berdosa dengan apa yang dia lakukan, dia berpahala dengan apa yang dia kerjakan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu. Apa kata Al-Quran? Waktu Raja Namrud tanya, siapa kira-kira yang melakukan ini? Man fa'ala bi'alihatina hadza. Apa kata orang-orang? Sami'na fatan. Kami dengar remaja tangguh. Nabi Ibrahim masih remaja tangguh waktu itu. Remaja tangguh itu istilah orang sekarang maksudnya. Ada usia-usia labil itu. Tidak. Tapi di dalam Islam, lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu semua adalah remaja-remaja belasan tahun ketika mereka berjuang untuk Islam ini. Baik. Dan mereka memulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah langsung jawab. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ini di sinopsis kisah ini, perhatikan. Maka kami darab. Darab itu arti asalnya memukul. Daraba itu membenturkan sesuatu yang lebih keras kepada sesuatu yang lebih lembut. Itu daraba. Kita memukul paku. Berarti palunya itu harus lebih keras dari paku, ya kan? Kalau tidak bukan memukul namanya. Paham? Allah Subhanahu wa taala menyebut kalau dia memberi perumpamaan dalam Al-Qur'an, Allah gunakan kata darab. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Daraba itu artinya, jadi Allah kalau membuat perumpamaan itu jauh lebih kuat daripada realita yang sebenarnya. Itu daraba. Ya, daraba itu memukul sesuatu. Jadi kalau sesuatu, misalnya saya memukul ranting ke batu, hakikatnya saya sedang menghancurkan batu atau menghancurkan ranting? Menghancurkan ranting lain. Daraba itu sesuatu yang kuat. Kami freeze artinya. Kami bekukan ala adhanihim di atas telinga mereka. Kami tutup dengan tutup benar-benar. Jadi dia sangat kuat atas telinga mereka di gua itu bertahun-tahun. Kenapa Allah ketika bercerita tentang Ashabul Kahfi yang akan dia tidurkan? Perhatikan, ini bukan mati, bukan kisah Uzair, bukan kisah yang fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah matikan dia 100 tahun. Ini tidak, dia tetap hidup 300 tahun lebih. Allah bilang pertama-tama, kami freeze telinga mereka. Kita selama ini mungkin faham bahwa maksudnya adalah Allah buat mereka tidak mendengar biar mereka nyenyak tidur, ya enggak? Tutup telinga itu biar, karena kesadaran pertama orang sedang tidur itu adalah pendengarannya, ya. Jadi ada preman dulu di Indonesia ditangkap polisi, dia nggak ngaku. Kamu namanya A? Enggak, bukan saya. Dia bilang, ini kejadian beneran ya? Enggak, saya bukan itu. Dia bilang, enggak, udah bawa dulu ke kantor polisi. Diinapin, tengah malam, di tengah tahanan yang banyak itu, polisi panggil nama dia. Dia yang bangun sendiri, kan ketahuan. Jadi pertama kali sadar itu adalah telinga. Jadi kita berpikir Allah tutup telinga mereka itu biar mereka tidak mendengar hiruk pikuk yang ada di sekitarnya sehingga nyenyak. Ternyata jauh lebih besar daripada itu. Sebab di sini Allah berkata tentang telinga secara umum, tidak berkata tentang pendengaran secara khusus. Beda dalam surat Al-Baqarah. Itu membandingkan ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'. Sama' itu pendengaran. Tapi di sini Allah tidak berkata Allah tutup pendengaran, bukan. Tapi Allah tutup seluruh fungsi telinga. Telinga manusia ini mendengar itu adalah salah satu fungsi kecil. Telinga kita ini terdiri dari 3 bagian. Bagian luar, daun telinga. Bagian dalam, gendang telinga. Bagian tengah, gendang telinga. Bagian dalam itu jauh lebih rumit daripada bagian tengah. Ada sistem vestibularis. Jadi ada vestibular berbentuk setengah lingkaran yang dikelilingi oleh cairan biar tidak pecah. Ini paling sensitif ini. Apa guna sistem vestibularis ini? Dia menjaga keseimbangan seluruh organ tubuh. Kita tidak jatuh ketika pesawat ngerem, ketika mobil ngebut, ketika berada dalam lift karena ada sistem vestibularis ini.
Jadi Allah bekukan itu sehingga segala organ lain tidak berfungsi. Nanti kita lihat buktinya. Jadi daun telinga ini tidak ada fungsi mendengar. Dia hanya menghimpun gelombang. Dan gelombang yang Allah buat untuk manusia ini tadi. Satu saja kita menghitung satu nikmat telinga saja, kekaguman kita kepada Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Jadi Allah batasi telinga kita itu pada gelombang berapa sampai berapa, 4.000 kalau nggak salah, antara itu ya. Maka itu membuat kita menjadi sangat nyaman. Kalau pendengaran kita ini dibikin lebih tajam sedikit saja, nggak bisa tidur kita. Karena udara bergerak terdengar, hewan-hewan kecil bergerak kita terdengar gitu. Tapi Allah Maha Pengasih. Keterbatasan manusia itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika Allah berkata, "Wa khuliqal insanu dha'ifa", ad-dha'if fis sama', Allah buat pendengaran manusia itu tidak begitu kuat, pandangan mereka tidak begitu kuat. Justru itu cara Allah untuk memberikan rasa nyaman dalam hidup kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengunci peran mendengar, tapi seluruh peran-peran yang ada di telinga. Buktinya adalah ketika mereka terbangun 300 tahun lebih, mereka berkata, qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Lah, udah berapa lama kita ini tidur? Mereka berkata, kita ini tidur paling sehari atau setengah hari. Kenapa mereka mengira mereka tidur sehari? Sebab rambut mereka tidak memanjang, mereka tidak jadi keriput, ya kan? Kemudian kuku tidak memanjang. Kalau 300 tahun orang hidup pasti akan berkembang. Tapi tidak, sebab Allah freeze. Fadarabna ala adhani. Itu salah satu ayat Allah. Lalu kami bangkitkan mereka. Untuk apa Allah bangkitkan itu? Untuk mengetahui perselisihan di antara mereka. Kalian merahasiakan kisah ini, tidak kalian ceritakan kepada umum. Jangankan jalan ceritanya, kata Allah, kira-kira begini. Jangankan jalan ceritanya, bahkan kami tahu di antara kalian yang tahu tentang kisah itu berselisih pendapat tentang jumlah mereka itu. Ada yang berkata 5-6 dengan anjing, ada yang berkata 7-8 dengan anjing, ada yang berkata begitu ya. Allah buka kedok itu. Di sinopsis Allah sudah sampaikan kelemahan kisah versi mereka itu. Barulah di ayat ke-13 Allah bercerita secara rinci. Insya Allah ya, besok kita akan bicara mulai ayat ke-13 ini. Barakallahu fikum. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Ini hebat bapak-bapak di sini ya. Oh, alhamdulillah gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tapi di luar daripada tema. Baik. Bisa ya? Insya Allah. Sudah. Islam itu otentik dalam kebersihan. Ya. Contoh salah satu Rasulullah lagi berjalan dengan sahabat melewati 2 kuburan. Betul. Yang sedang disiksa, lalu Rasulullah menaruh daun. Sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian dengar apa yang saya dengar? Kata sahabat, hanya Rasulullah dan Allah yang tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu di antara mereka sedang disiksa hanya karena hadas kecil tidak bersihkan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, apakah hanya soal kebersihan seperti ini, apakah hanya untuk orang Islam saja, atau mereka yang non Islam? Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, Allah menurunkan agama ini, Allah menurunkan syariat ini, ada 5 fungsi besar. Ini yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Kenapa Allah menurunkan aturan-aturan ini? Allah menurunkannya untuk menjaga 5 hal. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzun nasab, menjaga keturunan. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifz, menjaga kehormatan, arad. Jadi Allah menjaga kita dengan memberikan syariat. Itu cara Allah. Jadi Allah melarang kita untuk minum minuman keras untuk menjaga akal kita.
Allah melarang kita berzina untuk menjaga nasab kita. Allah melarang begitu terus. Jadi seluruh hukum-hukum syariat ini pasti untuk jaga itu. Allah melarang mencuri untuk jaga harta kita. Allah melarang. Jadi cara kita memandang syariat itu bukan tumpukan beban, tapi dia adalah aturan yang mengatur manusia menjadi the best version of you gitu. Jadi Allah ingin kamu hidup dengan cara yang paling baik, dalam versi yang paling baik yang kamu miliki, termasuk dalam urusan bersuci. Sekiranya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di luar muslim, dia menerapkan kehidupan seperti muslim, akhlak muslim, dia akan dapat di seluruh manfaat itu, kecuali di akhirat mereka tidak dapat. Sebab Allah, wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yutaqabbal. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Islam, harus syahadat. Tapi manfaat-manfaatnya, kalau mereka ini berwudu sebelum tidur, ya kan, berwudu itu di situ ada kumur-kumur, ada bersiwak, ada cuci tangan, cuci kaki. Allah, enggak ada agama yang sebersih agama Islam. Aturan itu tentu saja bagi yang mukallaf, orang yang Islam sudah baligh, berakal. Tapi kalau sekiranya itu diterapkan oleh siapapun, maka kebaikan pasti akan dia dapatkan. Cuma sebatas dapat kebaikannya saja. Kebaikannya saja, tapi pahala di akhirat tidak dapat. Sebab tiket surga itu cuma la ilaha illallah. Itu dalam keyakinan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Pak Ustaz, guhanya ada di mana Pak Ustaz? Apa? Guhanya? Ada 3 versi tentang gua Ashabul Kahfi ini. Ya, tetapi yang paling tepat, yang paling dekat dengan kebenaran adalah yang ada di Jordania. Sebab posisi mulut gua itu, ya, dibandingkan dengan bagaimana berkelilingnya matahari sepanjang tahun itu, yang tidak langsung kena terik ke dalamnya. Karena nanti Allah sebutkan itu ya. Itu seorang sejarawan namanya siapa itu? Orang Jordan ya. Baru tahun berapa puluh dulu, ya, dia menemukan bukti-bukti sejarah bahwa yang paling dekat dengan kebenaran adalah gua yang ada di Jordan itu, ya. Sebab di Turki ada juga, di Izmir itu ada juga mereka sebut gua Ashabul Kahfi juga. Tapi itu enggak kuat, ya. Atau ada lagi satu lagi saya lupa, di Irak atau di mana? Hah? Di Syria. Iya. Di Syria ya. Oke, di Syria. Syukur. Lain. Nah, tapi yang paling dekat dengan seperti yang dikisahkan Al-Qur'an secara geografis, bentuk dan segala macamnya ada di dalam ada di Jordan itu. Jadi gua itu dalam bahasa Arab kadang menggunakan kata kahf, kadang menggunakan kata ghar. Ghar itu untuk satu yang sempit, tapi kalau kahf itu ada ruang lapang, ya. Mungkin itu. Tapi sekali lagi, setiap kali kita membaca kisah Al-Quran, yang pertama kali harus hadir dalam pikiran kita adalah apa tujuan Allah mengisahkan itu. Sehingga segala sesuatu yang tidak terkait dengan tujuan Allah tidak ceritakan. Maka Allah tidak ceritakan nama-nama mereka, Allah tidak ceritakan kapan ini terjadi, Allah tidak ceritakan di mana gua itu terletak, sebab tidak ada hubungannya dengan tujuan Allah menciptakan itu. Ya, jadi kita fokus kisah ini pada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan itu, bagaimana kita mengorbankan segala sesuatu demi tetap terpatrinya la ilaha illallah di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Lagi situ depan. Paham nggak?